Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum itu marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu. Kelas 4 siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Lalu yang kelas 5 siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Untuk yang kelas 4, dengan mengamati gambar, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Lalu yang untuk yang kelas 5, kalian diharapkan dapat menyebutkan dan menuliskan apa saja manfaat air bagi manusia. Nah, untuk yang kelas 4, di sini Ibu sudah ada gambar tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Silahkan kalian amati dan temukan apa saja perbedaan yang terdapat pada gambar. Silahkan diamati. Nah, untuk yang kelas 5, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, hari ini kita akan belajar tentang manfaat air bagi manusia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin bertanya, mengapa air itu penting bagi kita? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, tepat sekali. Air itu merupakan kebutuhan sehari-hari bagi kita. Tanpa air, mungkin makhluk hidup di dunia ini tidak dapat melangsungkan kehidupan. Artinya tidak ada kehidupan jika tanpa air. Makhluk hidup itu apa? Nah, makhluk hidup itu terdiri atas manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi artinya air itu merupakan peranan penting bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Tanpa air mungkin manusia tidak dapat bertahan hidup. Contohnya pada manusia bisa dilihat pada tubuh manusia itu hampir 73% di dalam tubuh manusia ini terdiri dari air. Nah, sekarang silakan perhatikan gambar di sini. Ini merupakan berbagai macam manfaat air bagi manusia. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati gambar ini. Silakan diamati dan Ibu harapkan tidak membuat kegaduhan. Cukup diamati dan dilihat, ditelaah apa saja manfaat air bagi manusia. Nah, sekarang untuk yang kelas 5, bagaimana? Sudah selesai? Sudah menemukan apa saja perbedaannya? Ya, nah sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan materi tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Untuk dataran tinggi adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Artinya dataran tinggi ini merupakan daerah yang tinggi. Sudah pasti daerahnya dingin dan sejuk. Dan di sana sumber daya alamnya terdiri atas buah-buahan, sayur-sayuran. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan sebagai tempat pertanian, tempat perkebunan, bisa juga perkebunan teh. Selain itu, dataran tinggi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat objek wisata, bisa juga untuk membuat tempat peristirahatan atau yang sering kita dengar itu villa. Nah, mayoritas masyarakat di dataran tinggi ini rata-rata menjadi petani dan pekebun. Lalu yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah itu adalah permukaan bumi yang datar, di mana ketinggiannya itu kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya seperti tempat tinggal kita. Sumber daya alamnya hampir sama, di mana ada sayuran, buah-buahan. Lalu dataran rendah ini dimanfaatkan, bisa juga dimanfaatkan untuk sebagai tempat pertanian. Bisa dilihat ini ada sawah, perkebunan, peternakan, perumahan, tempat tinggal kita, perkantoran, contohnya sekolah kita. Lalu industri, apa itu industri? Industri itu bisa kita lihat di Lubuk Linggau ini, pabrik. Salah satunya itu pabrik tahu atau tempe. Nah, di dataran rendah mayoritas masyarakatnya tentu lebih beragam. Itu ada yang menjadi petani, pekebun, peternak, karyawan kantoran, ada juga buruh. Nah, yang
petani garam. Selain itu, daerah pantai juga bisa dimanfaatkan sebagai daerah objek wisata. Contohnya, jika ada yang pernah ke Bengkulu, itu di sana ada Pantai Panjang, di mana di Pantai Panjang itu banyak sekali objek wisatanya. Nah, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Dari penjelasan Ibu tadi tidak ada. Nah, sekarang Ibu minta kalian membuat pertanyaan berdasarkan dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silahkan dibuat pertanyaan. Contohnya, Ibu beri contoh 1. Pekerjaan apa yang cocok untuk daerah pantai? Nah, silahkan kalian buat. Ibu harap tidak membuat keributan. Nah, untuk yang kelas 5 bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, Ibu minta salah satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi dan pengamatannya. Silakan. Iya, bagus sekali. Sudah kita dengarkan masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Dan sekarang Ibu minta kalian menuliskan hasil dari diskusi kalian tadi berdasarkan hasil pengamatan. Silakan dituliskan. Lalu yang untuk yang kelas 4 bagaimana? Sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, masing-masing kelompok pertanyaannya silakan ditukar dengan kelompok yang lain. Lalu kelompok yang lain silakan menjawab pertanyaan yang kalian dapat. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan. Lalu selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian dan tugasnya silakan dikerjakan di rumah. Lalu yang untuk kelas 5 bagaimana? Sudah selesai? Jika sudah selesai, kalian kumpulkan. Sama seperti kelas 4, kalian akan Ibu berikan tugas individu dan silakan kerjakan di rumah. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita, kita akan sedikit menyimpulkan pembelajaran kita, di mana di kelas 4 kita sudah belajar tentang dataran tinggi, yaitu dataran yang permukaan bumi yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Lalu yang kedua, dataran rendah, yaitu permukaan bumi yang datar, di mana memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Lalu yang ketiga itu ada pantai, yang merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan laut. Lalu yang untuk yang kelas 5 kita sudah belajar tentang manfaat air, di mana air itu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia untuk bertahan hidup. Beberapa manfaatnya sesuai dengan yang kalian diskusikan itu ada untuk minum, mencuci tangan, untuk kelangsungan hidup ikan, untuk kelangsungan hidup hewan lainnya, industri, pertanian, dan untuk tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah. Silakan dikerjakan dengan teliti dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.